warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Ningsih, kelas manajemen A dengan NPM 434340402202221. Selama 15 menit ke depan, saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Yang akan saya bahas antara lain dari definisi, pengertian menurut para ahli, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, perbandingan pasar, kelebihan pasar persaingan sempurna, kekurangan pasar persaingan sempurna, lalu ada keseimbangan pasar persaingan sempurna, ada contoh kasus atau studi kasus, kurva persaingan sempurna, dan kesimpulan. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen dan tidak ada satu pun pelaku yang mampu mempengaruhi harga. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Menurut para ahli, menurut Said dan Pratama, pasar persaingan sempurna adalah situasi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan menurut Sukirno pada tahun 1990, distinction between earth and pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana setiap penjual dan pembeli dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 6. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang terakhir, keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Untuk perbandingan pasar ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jumlah jenis produknya homogen, sama persis. Kekuasaan menentukan harganya tidak ada atau price taker. Contohnya pasar beras, pasar sayuran di desa. Yang kedua, ada pasar monopoli. Jumlah penjualnya hanya satu, tunggal, jenis produknya tidak ada pengganti dekat. Kekuasaan menentukan harganya sangat besar, price maker, hambatan masuk pasar sangat tinggi, hak paten atau izin pemerintah. Contohnya PLN, listrik atau perusahaan kereta api negara. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Jumlah penjualnya sedikit tetapi cukup besar. Jenis produknya bisa homogen atau berbeda sedikit. Kekuasaan menentukan harganya cukup besar, biasanya saling mempengaruhi atau interdependen. Contohnya industri otomotif, operator seluler, produsen sabun. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Jumlah penjualnya banyak, jenis produknya mirip tapi dibedakan dengan merek, kualitas atau fitur. Kekuasaan menentukan harganya ada sedikit karena diferensiasi produk, contohnya warung kopi, restoran, atau produk fashion. Kelebihan pasar persaingan sempurna, kita akan bahas 3 saja. Yang pertama, harga
Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harga hampir sama. Ada juga kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal hingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya, polusi, penggunaan bahan pengawet yang berlebihan, dan lain-lain. Keseimbangan pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Dan tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Ciri utamanya, harga terbentuk murni oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya ada contoh kasus atau studi kasus. Produsen tahu tempe menghadapi kenaikan harga. Kedelai Pusat Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti Jateng mendesak pemerintah serta segera merealisasikan pelimpahan kewenangan kepada Badan Urusan Logistik Bulog untuk mengendalikan harga 4 komoditas seperti beras, gula, jagung, dan kedelai. Realisasi pelimpahan itu sangat penting guna mengendalikan harga kedelai, salah satu komoditas yang saat ini memicu isu hangat. Agar tidak terus melonjak tinggi, kabarnya saat ini keputusan masih menjadi evaluasi tim yang dibentuk pemerintah. Kami berharap agar secepatnya direalisasikan, ujar Sekretaris Puskopti Jateng, Ripai, Selasa 4 September. Dikatakan, prediksi Bank Investasi Goldman Sachs tanggal 10 Agustus lalu, harga komoditas kedelai masih akan melambung tinggi. Diprediksi harga kedelai akan mencapai angka Rp8.700 di tingkat pengecer dan Rp8.400 di tingkat distributor. Harga normalnya di kisaran 5.000 sampai 6.000. Ketua Puskopti Jateng Sutrisno Supriyantoro mengatakan, melambungnya harga kedelai akan menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas pada rapat kerja Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Gakoptindo tahun ini.
Kurva pasar persaingan sempurna. 1. Kurva yang pertama, kurva permintaan perusahaan individu. Bentuknya garis horizontal elastis sempurna. Alasannya karena perusahaan adalah price taker atau tidak bisa menentukan harga sendiri, hanya bisa menerima harga pasar. Maknanya, perusahaan dapat menjual berapapun jumlah harga pada pasar tanpa mempengaruhi harga tersebut. Dan kurva yang kedua, kurva permintaan dan penawaran pasar. Bentuk kurva permintaan pasarnya negatif menurun dari kiri atas ke kanan bawah, normal. Bentuk kurva penawaran pasarnya positif naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran pasar menentukan harga keseimbangan pasar, equilibrium price, dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dari struktur pasar di mana mekanisme pasar berjalan secara efisien tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak manapun. Dalam struktur ini, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Sementara semua pelaku pasar bertindak sebagai price taker, yaitu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Pasar ini dicirikan oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, produsen yang homogen, informasi yang sempurna, serta kemudahan masuk dan keluar dari pasar karena persaingan yang sangat tinggi dan kondisi yang sangat transparan. Keuntungan ekonomi jangka panjang untuk produsen cenderung nol, normal profit saja. Karena jika ada keuntungan lebih, produsen baru akan masuk dan menurunkannya kembali ke tingkat normal. Materi yang saya bahas tadi, saya mengambil dari materi teman-teman kelompok 1 yang beranggotakan Febi Nur Aisyah, Anisan Istaini, Cindy Putri Melani, Gesta Alicia, Rafli Putakansa, dan Nisa Nurbanisa. Sekian pembahasan pasar persaingan sempurna. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.